Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap sehat dan tetap semangat. Semoga anak-anakku semua tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Dan anak-anakku semua diberikan rezeki yang luas sehingga anak-anakku semua bisa menjaga kesehatan dengan baik dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Ya, hari ini masih kita materinya tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anakku semua, materi kita hari ini adalah Rasul Ulul Azmi. Ya, sebelum kita masuk ke materi Rasul Ulul Azmi, tentu kita semua akan mengulang kembali atau mereview, mengulang ya, supaya anak-anakku semua tetap ingat materi yang pernah disampaikan oleh Bapak di pekan lalu, yaitu materi tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada Rasul itu iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Ya, baik, rukun iman yang keempat. Ya, pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir atau qada dan qadarnya Allah. Nah, anak-anakku semua, kemudian kita ingat-ingat lagi ya, nama-nama Rasul 25 yang wajib kita ketahui mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini hanya sekedar mengulas secara singkat. Kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, sedangkan sifat mustahil juga ada 4. Ya, lawannya sifat sidik adalah kidib. Lawannya sifat amanah adalah hianat. Lawannya sifat tabligh adalah kitman. Lawannya fatonah adalah baladah. Ya, nah itu yang wajib kita ketahui. Kemudian ada sifat jaiz, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat manusia pada umumnya tapi tidak merendahkan derajat atau pangkat ya daripada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pangkat yang paling tinggi ya di kalangan manusia itu adalah Rasul Allah. Ya, anak-anakku. Nah, ini ya sifat Rasul. Kita sudah mengenal sifat Rasul. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul kita mengulas kembali. Coba apa saja sih perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, ini ada kolomnya di sini. Nah, itu ya anak-anakku. Nabi tidak memiliki umat sedangkan Rasul memiliki umat. Nabi tidak mempunyai kitab suci sedangkan Rasul mempunyai kitab suci. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya. Nah, itu perbedaannya. Juga persamaannya, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Kemudian Nabi dan Rasul sama-sama adalah laki-laki yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan wahyu ya. Kemudian Nabi dan Rasul adalah sama-sama manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anakku, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Ya, tujuan pembelajarannya kita mengetahui pengertian Rasul Ulul Azmi, kemudian menjelaskan Rasul ya, menjelaskan 5 ya kesabaran daripada Rasul-Rasul Allah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Ya, kemudian sikap yang harus kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi. Nah, ya, kenapa di antara 25 itu dipilih 5 orang saja
yang menjadi Rasul Ulul Azmi, karena Rasul Ulul Azmi ini Rasul yang paling banyak cobaannya, sehingga kesabarannya juga lebih tinggi. Kesabarannya juga itu lebih diuji dibandingkan dengan Rasul-Rasul yang lain. Meskipun Rasul-Rasul yang lain juga paling sabar, tapi di antara 25 itu adalah yang paling sabarnya adalah Rasul Ulul Azmi, dipilih 5 orang. Nah, ulu ya, sekarang kita bahas istilah Ulul Azmi dulu. Ulul Azmi itu berasal dari 2 kata, pertama ulu, yang kedua al-azmi. Ya, ulu al-azmi disambung ulul azmi. Ulu itu artinya orang yang mempunyai. Ya, ulu itu artinya orang yang mempunyai, sedangkan azmi adalah kesabaran dan keteguhan hati atau kesabaran yang tetap. Ya, azmi, ya, ulul azmi. Nah, ya, ulul azmi, jadi pakainya ain, azmi. Kalau ulu pakainya hamzah, ya, ulul azmi. Ya, ulu artinya orang yang mempunyai, orang yang memiliki, sedangkan azmi adalah orang yang mempunyai keteguhan atau kesabaran hati. Ya. Nah, ya, kesabaran hatinya dalam apa? Dalam dakwahnya kepada Rasul, kepada umatnya maksudnya, ya. Kesabaran para Rasul Ulul Azmi ini dibuktikan ketika berdakwah kepada umatnya, dan juga ketika para Rasul ini dicoba dengan cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kesabarannya adalah yang paling di antara Rasul-Rasul yang lain. Siapa Rasul Ulul Azmi itu? Pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh, kita tahu sendiri cerita Nabi Nuh. Berdakwah kepada umatnya bertahun-tahun, tapi umatnya mengejeknya, bahkan menyebut Nabi Nuh, menyebutnya dengan sebutan gila kepada nabinya sendiri seperti itu, ya. Nah, ini Nabi Nuh, ya, tapi tetap Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Apa sih kenapa disebut buruk oleh umatnya? Ya, karena Nabi Nuh ini, ya, ketika musim panas, ya, dalam puncak dakwahnya, Nabi Nuh ini membuat, ya, bahtera atau kapal besar dari kayu, ya, membuat kapal besar dari kayu yang besar-besar itu di daratan, ya, sehingga Nabi Nuh dikatakan sebagai orang yang gila, ya. Nah, ini umatnya seperti itu, ya. Nabi Nuh dikatakan demikian. Padahal Nabi Nuh membuat kapal itu supaya kelak nantinya ketika Allah menurunkan banjir bandang, umat-umat Nabi Nuh ini naiki kapal Nabi Nuh dan selamat. Nah, ya, umat-umat yang bertentangan kepada Nabi Nuh ini tidak tahu, ya, kalau Nabi Nuh, ya, kalau Nabi Nuh ini mempunyai kasih sayang kepada umatnya sehingga tidak mau umatnya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, perahu besar ini ditujukan supaya umat Nabi Nuh selamat. Nah, kemudian dari sini Enggak bisa ke sana. kita nitip ya. Ya udah, makasih. Kalau buatnya Iya. gede sehat lagi. Ya, amin. Ya, amin. Takutnya kok Pak Nana. Nah, Nabi Nuh sabar, ya, ketika diejek oleh umatnya. Berdakwah, ya, sampai beliau membuat kapal sekalipun beliau tetap
bersabar. Kemudian Nabi Ibrahim sama ya, Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Ya, dengan kemandulan ya sampai di masa tuanya. Ya, Nabi Ibrahim ini belum punya anak-anak sampai di masa tuanya ya. Bersabar beliau sehingga Allah memberikan beliau seorang bayi laki-laki yang diberi nama dengan Ismail alaihi salam ya. Itu ketika Nabi Ibrahim punya bayi Ismail itu umurnya sudah tua ya, umurnya sudah sepuh maksudnya. Ya, umurnya sudah sepuh. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini dikenal nabi yang sabar dalam menghadapi umatnya yaitu Bani Israel. Nah, kemudian yang keempat Nabi Isa. Nabi Isa juga dikenal sabar dalam menghadapi umatnya. Ya, bahkan salah satu pengikutnya sendiri berkhianat kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah, pengikut Nabi Isa ini salah satu pengikutnya berkhianat sehingga Nabi Isa dikejar oleh raja ketika itu dan hendak dibunuh. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah kita kenal ya ceritanya, sabar sekali ya dari Nabi Muhammad mulai kecilnya ya sampai dewasanya. Nabi Muhammad tidak tinggal dengan dua orang tuanya, bahkan kedua orang tuanya tidak ada ketika Nabi Muhammad ini masih kecil. Ya, Nabi Muhammad ini adalah nabi dan rasul yang paling sabar di antara rasul-rasul yang lain. Cobaannya banyak, cobaan dakwahnya juga banyak. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya. Cerita tadi kita lihat di slide berikutnya. Bukti kesabaran para rasul ulul azmi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nah ini ya, bukti kesabarannya. Nabi Nuh ini ketika menjalankan dakwahnya, ketika menyebarkan Islam, ketika menyebarkan agama Allah maksudnya ya, mengalami banyak kendala termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Walaupun seperti itu tetap Nabi Nuh sabar dan tidak marah. Ya. Nabi Nuh ini dengan sangat gigih bersabar dan juga tekun supaya mengajak umatnya itu menyembah Allah. Nah, ya, bahkan ya Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, umatnya tetap mengejek Nabi Nuh. Sehingga umatnya yang ingkar ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya umat Nabi Nuh. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini juga dikenal sebagai nabi yang sabar ya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim seperti raja ketika itu yang berkuasa adalah Raja Namrud. Ya, kemudian bapaknya sendiri yang bernama Azar dan seluruh rakyat yang ada di daerah tersebut. Nah, menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dicari dan dibakar oleh Raja Namrud ya. Oleh Raja Namrud. Nah, ketika itu Allah memberikan pertolongan dengan menjadikan api yang panas itu menjadi dingin. Kemudian selanjutnya Nabi Musa alaihi salam.
Nah, Nabi Musa alaihissalam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Ya, jadi dari kecil Nabi Musa sudah mengalami cobaan, yaitu ingin dibunuh. Semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir ketika itu dicari dan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Nah, akan tetapi Musa selamat, ya, bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Musa kecil, ya, Nabi Musa kecil itu diasuh oleh istrinya Fir'aun. Padahal ketika itu tidak boleh ada bayi laki-laki yang hidup, ya, ketika zamannya Fir'aun. Nah, kemudian yang keempat, Nabi Isa. Tuh, ya. Nabi Isa sudah diceritakan tadi, ya. Sudah diceritakan Nabi Isa, ya, ada salah satu pengikutnya yang berkhianat kepadanya. Ya, Nabi Isa ini termasuk orang-orang yang sabar dalam berdakwah kepada umatnya. Nah, ternyata, ya, ada salah satu pengikutnya yang membocorkan tempat kediaman Nabi Isa. Nabi Isa dicari oleh pasukan raja ketika itu, dan Nabi Isa hendak dibunuh. Ya. Kemudian yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwanya banyak mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy, bahkan pamannya sendiri yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Wah, bayangin, ya. Ini keluarganya sendiri yang merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad, pamannya itu. Ya, ini cobaannya berat Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad sabar, bahkan Nabi Muhammad berhasil mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu ajaran Islam menyebar dengan sangat indah. Nah, ini Nabi Muhammad, ya. Dikenal paling sabar. Ya, baik anak-anakku semua, kita sudah mendengar dan penjelasan, ya, dari penjelasan tadi bahwa Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai kesabaran yang teguh, keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi. Kemudian, ya, jumlah Rasul-Rasul Allah itu ada 5. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya. 5-5-nya tadi mempunyai cerita masing-masing, dikenal dengan kesabarannya. Nah, yang harus kita teladani dari 5 nabi tadi adalah kesabaran, kemudian semangat dalam berdakwah. Ya, semangat dalam berdakwah kita terapkan hari ini, berarti semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna bagi agama, berguna bagi bangsa dan negara. Anak-anakku semua, ya, anak-anakku semua mesti bercita-cita menjadi orang yang dikenal baik, ya, oleh banyak orang, dikenal banyak karyanya, dikenal banyak kebaikannya, dikenal banyak jasanya, ya, sehingga ketika kita semua berada di akhir hayat, orang-orang merasa kehilangan kita semua karena kebaikan yang telah kita lakukan selama kita hidup, ya, anak-anakku. Nah, kemudian sikap yang harus kita teladani dari sifat Rasul Ulul Azmi selain sabar dan juga semangat dalam berdakwah, kemudian yang ketiga adalah pantang menyerah. Tidak boleh kita menyerah dengan kesulitan apapun, sebab Rasul
para nabi mencontohkan kepada kita, sesulit apapun ada Allah yang akan menolong kita. Selama kita tetap melakukan sholat 5 waktu, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali, kita semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus pantang menyerah ketika menemukan kesulitan apapun di pelajaran sulit. Jangan menyerah. Tanyakan ya, kepada orang tuamu atau kepada gurumu. Ya, jangan malu bertanya. Anak-anakku. Baik, ya itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit yang sedang mewabah ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya dan mudah-mudahan kita bertemu bertatap muka nantinya ya, kapan yang jelas kita semua berharap itu. Ya, baik anak-anakku semua, kita sama-sama membaca doa wal-'asr, surat Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.